Selamat siang semuanya. Minggu kemarin kita udah belajar tentang convolution neural network. Oke. In summary, kalian harus ngerti apa aja operation di dalam CNN ya. Buku ini bagus menjelaskannya, baik secara formal matematik maupun secara code. Dia kasih contoh ya. Jadi dijelasin alasan kenapa butuh convolution layer. Kenapa tidak langsung aja masuk ke dalam NLP atau fully connected layer, okay? Karena features-featuresnya tidak ke-capture by pixel. Jadi harus ada layer convolution untuk menyiapkan features yang paling important yang nantinya akan masuk ke dalam fully connected layer atau NLP. Okay? Sebaiknya kalian baca buku ini. Saatnya sekarang rajin membaca karena code-nya udah gampang dikerjain sama AI. Cuman kalau kalian tidak punya common sense-nya dari membaca, nantinya cuman copy paste dari ChatGPT, itu juga tidak akan baik buat kompetensi kalian ya. So, chapter 7 sebaiknya kalian selesaikan. Kalau ada code di sini, kalian jalankan atau kalian prompt aja langsung gitu ya. Misalnya mau implement conclusion layer, ya bikin minta kelasnya juga bisa gitu ya. Nanti JC akan nunjukin bagaimana prompting. Okay? So, di chapter 7, kalian harus bisa implement LeNet, model pertama yang diusulkan oleh Jan LeCun tahun 1998. Ini PhD tesisnya Jan LeCun. Beliau ini sekarang Chief AI Research di Meta. Okay? Sebaiknya ngerti banget nih apa layer-layernya, terus kalian bisa prompt, bisa training image, ya, pakai MNIST atau dataset lainnya di Google Colab. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya mengenai modern convolution neural network. Di sini di bukunya itu ada paper-papernya. Saran saya kalian kumpulin di laptop kalian. Yang kira-kira shaping the convolution neural network to modern level. Okay? Jadi download paper-papernya jangan cuma dibaca, tapi kalian bisa benar-benar implementing. Okay? Target kita hari ini bisa implement modern convolution neural net. Saya akan bahas dulu materi, ya. Setelah itu jam 2 Jesse akan bergabung. Kebetulan kita lagi di Yogyakarta sekarang. Jesse akan nunjukin gimana prompting bikin model-model convolution neural network yang bagus. Oke? Okay? So, ceritanya itu start dari kompetisi ILSVRC. Jadi ini difunding sama Google. Sejak tahun 2010, berhenti di 2017. Mereka membuat kompetisi, kasih dataset ImageNet. Kalian perlu cari datasetnya. Biasanya di PyTorch udah ada ImageNet ya. Jadi udah bisa download dari PyTorch. Siapa yang menang itu akan jadi state of the art. IELTS SVRC ini open datasetnya ImageNet. Ada 14 juta images sudah dianotasi. Dan ada banyak sekali kategori, mungkin 22.000 kategori atau lebih ya. Dan ini yang sering dipakai untuk latihan. Pemenangnya dari 2011, ini kira-kira seperti ini chartnya. Ini saya ambil dari paper Swiss Code ya. Oke, nanti kalian bisa lihat state of the art lainnya di paper Swiss Code. Ini website yang penting buat kalian kalau mau belajar AI. Jadi dia udah bagi state of the art-nya berdasarkan task-nya ya. Kayak misalnya ini semantic segmentation.
Jadi saya kasih image, dia lakukan segmentasi object of interest, dia kayak di crop gitu ya. Paper-paper mana yang influential ada di sini. Oke, ini kalian perlu catat website ini. Kalau penelitian nanti itu di sini. Selain itu di arsip ya. So arsip ini tempat preprint sebelum dipublish di jurnal. Biasanya orang taruh di sini. Bahkan yang udah dipublish pun banyak di sini. Jadi tempat cari papernya AI engineer. Oke, saya lanjutkan. So, kita nggak akan bahas semua model ini, tapi key principle di influential paper. Paper-papernya nanti saya minta kalian jadiin tugas untuk baca paper yang di-refer di chapter 8. Ya. Di Zhang et al. Dan lain-lain, ini kalian kumpulin. Oke? Jadi setelah Linet diluncurkan 1998, model pertama yang merevisi sebagai pemenang dari lomba ImageNet IL SVRC itu namanya AlexNet. Kita akan start dari AlexNet, terus kita bahas beberapa model-model lainnya di Modern Convolutional Neural Net. Oke? So AlexNet ini tim dari Toronto University. Waktu itu Profesor Hinton ngajar di Toronto. Beliau setelah itu join ke Google jadi Chief Scientist di Google. Nah ini murid-muridnya. Mungkin kalian kenal namanya Ilya Sutskever. Ilya sekarang lead-nya OpenAI. Uh, Kalau nggak salah dia keluar dari OpenAI bikin New AI Company. Jadi ini nama-nama influencer semua ya. Prof. Hinton ini profesornya, Ilya ini muridnya, ya, yang bikin OpenAI, dan Alex Krizhevsky. So, apa yang dilakukan oleh ImageNet? Oleh AlexNet, ya. Dia improve akurasi dengan cara, dia bilang jangan pakai aktivasi selain ReLU. ReLU yang terbaik. Ya. Jadi model sebelumnya, Linet, itu pakai sigmoid atau tanha. Dia bilang itu saturasinya cepat, waktu di train cepat sekali dia tidak berhenti belajar ya. Sebaiknya pakai relu karena terlalu cepat saturasi kalau kita pakai sigmoid, dan guidance itu sampai sekarang kita pakai ya, bahwa kalau training deep learning sebaiknya pakai relu, jangan pakai sigmoid atau tanha uh, yang sudah sejak zaman AlexNet kita tahu bahwa itu doesn't work. Setelah itu zaman ini tahun 2010 ini itu GPU masih barang langka ya. Jadi masih ada di laptop-laptop game, tapi belum ada di cloud. Susah banget dapat GPU waktu itu. Dan training multiple GPU itu masih susah, masih baru pertama kali diperkenalkan oleh AlexNet. Dan dia juga memperkenalkan local response normalization. Biasanya data-data yang masuk ke neural network itu dinormalize. Oke? Okay? Nah, dia yang pertama kali memperkenalkan namanya LRN. Sekarang LRN ini di setiap model neural network biasanya kita tetap pakai kalau computer vision ya. Dia juga introduce overlapping pooling ya, dan dia menang di ILS PRC tahun 2010 dan 2012 tim ini ya. So kira-kira gimana arsitekturnya kalau saya bandingkan dengan Linet? Kalian lihat gambar di sini kanan bawah. Kalau Linet itu image-nya, inputnya hitam putih, jadi 28 kali 28 di sini. Oke. Setelah itu dia akan masuk ke convolution layer pertama, baru masuk ke max pooling. Di situ ada spesifikasinya, 5 kali 5 con pad 2, itu dia pakai padding ya. Nah, uh, kalau kalian implement Linet, kalian bisa minta prompt-nya ke ChatGPT, implement Linet dengan 5,5 con 2 kali 2 full stride. Kalian bisa specify supaya ChatGPT-nya tahu code yang di-generate itu harus implementing Linet seperti ini. Oke? Okay? Nah, AlexNet itu sebenarnya mengexpand supaya Linet bisa lebih deep.
lebih banyak layernya. Ya, coba lihat yang sebelah kanan. Dia bisa pakai RGB, jadi warna, jadi 3 kali 224. 224 pixel dibandingkan 28 pixel kan jauh ya. Jadi dia bisa high resolution. Setelah itu, lihat dia punya susunan. Dia pakai lebih banyak convolution, lebih banyak max full. Ya. Nah, kalau kalian mau implement nanti si AlexNet, make sure kalian promnya detail supaya bisa dapetin sesuai dengan arsitektur. Ya. Kalau kalian nggak ngasih tahu layer per layer, itu biasanya nantinya dia akan generate sendiri berdasarkan contoh data yang ada di GitHub. Nah, biasanya tidak sesuai dengan original papernya. Oke, nanti Mas JC jam 2 join, dia akan nunjukin gimana bikin AlexNet ya. Jadi intinya di sini waktu kalian prompt bikin AlexNet, kasih spesifikasi arsitektur supaya hasil generation code-nya, code yang dikasih sama ChatGPT-nya, itu bisa bagus. Oke, next. Andrew Zizerman dari Oxford University sama muridnya, Karen Simoyan, itu introduce VGGNet. Dia bisa improve akurasi compare to AlexNet. Gimana caranya dia VGGNet bekerja? Itu dia pakai 19 layer, weight layer, dia kasih small convolutional filters, dia pakai ReLU, seperti yang disarankan oleh AlexNet, dan dia pakai LRN, Local Response Normalization, dari AlexNet. Dia menang tahun 2014 sebagai pemenang kedua, dan interestingly, di sini pertama kali diperkenalkan pakai dropout techniques. Dropout itu weight yang tidak terpakai, itu dibuang selama pelatihan. Mungkin kalian bisa lihat di Deeper Playground. Uh, Deeper Playground. Ini kayak MLP Playground, tapi yang ada normalization-nya. Regularization dropout. Jadi selama dia berlatih, kalau saya kasih dropout di sini 20%, maka waktu dia pelatihan, dia akan evaluate weight-nya. Kalau nggak kepake, nggak usah diikutin di uh, next epoch. Kalau dia nggak berubah nilainya. Oke, ini salah satu teknik regularisasi sebenarnya. Oke, saya lanjut. So, dia perkenalkan dropout teknik untuk convolution neural net. Kalau kita lihat arsitekturnya compare to AlexNet, ini seperti grouping. Jadi idenya itu agak sulit digambar pakai uh, diagram sebelah kanan, akhirnya lebih bagus pakai table ya, arsitekturnya. Nah, di sini kayak ada VGG block, intinya di dalam itu ada convolution sama max pool. Nah, VGG blocknya disusun-susun seperti orang main Lego, tambah-tambahin VGG netnya. Oke, hasilnya lebih bagus dibanding AlexNet. Oke, next ada paper dari NUS, ini di Singapura ya, dari timnya Min Lin dan uh, Yan ya. So, ini memperkenalkan teknik yang namanya micro neural network dengan MLP. Jadi, instead of dia pakai convolution neural net, ya, dia replace CNN-nya pakai MLP conv. Apa itu MLP conv? Ini sebenarnya MLP pakai ReLU, ya, tapi berfungsi seperti filter convolution. Oke. Jadi gambar sebelah kiri itu linear convolution layer, jadi ada filter. Filternya itu biasanya kayak matrix, kayak filter. Nah, filternya itu dikasih MLP, ya. Dia bilang dia bisa meningkatkan discriminability, bukan akurasi yang dia improve,
tapi kemampuan model itu untuk mendiscriminate image itu meningkat. Agak nyeleneh arsitektur ini, kayaknya sampai sekarang udah jarang dipakai NIN ya. Ini cuman waktu diintroduce, idenya menarik sih, karena dia fokusnya ke discriminability. Okay? Tapi sekarang jarang yang pakai NIN, karena convolution layer terbukti jauh lebih bagus dibanding NIN untuk akurasi. Next, tim dari Google. Nah, tim dari Google ini banyak orang waktu itu mereka menang di tahun 2014 sebagai juara pertama. Juara keduanya kalau nggak salah PGG atau yang tadi kita bahas ya. Nah, di sini dia kontribusinya, jadi dia introduce inception module. Ya. Apa itu inception module? Ini sebenarnya idenya datang dari neural science. Jadi di neural science itu kita tahu bahwa neuron-neuron itu tidak firing sendiri-sendiri. Dia kalau firing atau dia activate itu berkelompok atau bareng-bareng gitu ya. Sementara neural network, convolution neural network yang sebelumnya itu kayak sendiri-sendiri firingnya gitu ya. So, dia introduce inception module, dia increase depth dan width dari dia implement inception module-nya dengan Hebbian principle dan dia udah 22 layer deep network. Oke. Okay? Dia menang 2014. Agak sulit digambar arsitekturnya. Ini gambarnya nih sebelah kanan, lebih bagus pakai table ya. Selama kalian punya table ininya, kalian bisa implement model ini dengan prompting ya. So, yang penting di model ini adalah introduction dari inception network. Di neural science ada yang namanya Hebbian principle. Hebbian principle itu neuron yang fire together itu wire together. Oke? Okay? Jadi kalau dia fire together, dia harus wire together. Gimana cara implementnya di convolution neural network? So, naive versionnya, kalau lihat di gambar A di slide ini, ya dari previous layer ke next layer, kita pecah di situ ya. Di situ ada convolution. Tapi bisa juga dengan dimensionality reduction kita tambahin, karena takutnya dimensinya jadi membesar. Ya. So, inception module itu ada dua opsi ini, either kalian pakai naive version atau pakai dengan yang dimensionality reduction, biasanya lebih bagus yang B ya, hasilnya kalau kita implement Google Net Architecture. Ini juga kalian bisa prompt, minta sampel code untuk Google Net Architecture, tapi kalau kalian prompt, sebaiknya kasih dia spesifik arsitektur, takutnya arsitektur detailnya itu tidak sama dengan yang ada di paper. Ini table ini penting buat kalian kalau mau implement modelnya yang dengan seperti yang ada di paper. Oke? Okay? Next, batch normalization. Ini diintroduce oleh CJD dari Google juga, tim dari Google. Dia bukan bikin arsitektur, tapi dia mengusulkan bahwa setiap batch yang masuk ke dalam neural network, ingat kalau di neural network ya, itu selalu kita masukin datanya per batch. Ada mini batch size-nya di sini. Nah, dia bilang kalau ini tidak dinormalisasi per batch, itu hasilnya jelek gitu ya. So, dia bikin batch normalization. Bahwa kalau tidak dihandle dengan batch normalization, itu terjadi kayak covariate shift. Kayak nilai-nilai covariatnya itu kayak geser. Jadi sebaiknya dinormalize setiap batch. Jadi approach yang dia usulkan itu normalizing layer input per batch, ya. Terus pisahkan normalisasi dari model architecture karena biasanya sebelum-sebelumnya kayak LRN itu local response normalization itu menjadi bagian dari arsitektur yang monolitik. Dia bilang nggak usah begitu, sebaiknya dikeluarkan dari arsitektur
digabungkan dengan arsitektur ya. Jadi supaya nggak kepisah gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat algoritmanya itu sebenarnya cuma normalization algorithm di input ya. Tapi ini sekarang udah ada di PyTorch ya. Jadi kalau kalian mau implement batch normalization itu sebenarnya udah ada function di PyTorch untuk lakukan batch normalization. Ini historinya dulu diusulkan oleh orang Google ini bahwa sebaiknya bikin batch normalization supaya bisa train to model, learning rate-nya bisa ditinggiin, bisa diturunin, gitu ya. Jadi lebih baiklah model itu di-train kalau kita pakai batch normalization. Sampai sekarang kita adopsi ini. Next, ResNet. Kalau tadi di Google Net diperkenalkan Inception, Hebbian Principle, nah ResNet ini memperkenalkan bahwa dia bilang harusnya jangan kayak sekuensial belajarnya, tapi ada residual atau ada informasi yang ditransfer dari layer sebelumnya ke layer berikutnya. Oke? Jadi dia formulasikan layer sebagai learning residual function, nah, seperti gambar yang di kanan bawah ini. Ya. Jadi antara layer sebelumnya dengan layer setelahnya itu kayak ada nilai identity X yang dipelajarin yang dia sebut sebagai residual. Nah, ini juga sebenarnya inspire by human brain ya, bahwa human brain itu ada connectivity antara region-region yang di dalam brain kita. Kira-kira kalau digambar itu seperti ini, udah terlalu sulit untuk digambar. Nah, ini table detailnya. Oke? Table ini penting di saat kalian pengen implement yang sesuai dengan papernya. Ya. Jadi kalian bisa kasih tahu ChatGPT buat layer name-nya ini, layer output size-nya sekian, berapa jumlah layer. Nah, kalian bisa lebih detail waktu bikin prompt-nya supaya code-nya lebih sesuai dengan ResNet. Tapi model-model seperti ResNet, Google Net itu biasanya udah banyak contohnya di PyTorch ya. Kalau kalian lihat PyTorch documentation, itu banyak yang nunjukin bagaimana bikin ResNet, AlexNet, dan lain-lain. Jadi, don't worry masalah code-nya, tapi spend waktu baca papernya supaya kalian ngerti pada saat ChatGPT generate some code, kalian ngerti itu dia ngapain code-nya itu ya. Oke, okay. So ide residual pertama kali diperkenalkan oleh ResNet, setelah itu direvisi lagi oleh tim dari Cornell University sama Tsinghua University, dia perkenalkan DenseNet. So menurut DenseNet itu bukan residual layer sebelumnya ke layer setelahnya aja, tapi residualnya itu connectivity-nya itu harusnya ke semua layer. Digambarkan di gambar ini ya. Dan hasilnya ternyata dia bilang lebih bagus dibanding model sebelumnya kayak ResNet. Jadi dia improve akurasinya, terus dia bisa improve information flow dari layer ke layer, dia connect semua layer. Tentu saja ada tambahan parameter untuk koneksi ke semua layer ini yang harus dipelajari selama training ya. So DenseNet arsitektur, uh, table-nya ini nanti kalian bisa lihat lagi di paper-nya ya untuk bisa belajar reproduce yang lebih baik. Nanti kita akan belajar tentang attention neural network, bukan di course yang hari ini, tapi saat ini sudah bukan cuma convolution neural network yang ada di academic community, tapi juga vision transformer. Bahwa kalau image-image yang kita train itu kita jadikan chunk yang kecil-kecil, dan kita anggap ada susunan pola antara chunk image tersebut, kita bisa pakai transformer neural network untuk solving computer vision task ya. Dan sekarang udah banyak sekali model VIT. Dengan VIT kita bisa training image pakai transformer, teks pakai transformer, sehingga kita bisa bikin model-model yang sifatnya multimodal ya. Saat ini lagi ramai sekali AI multimodality ya. Misalnya dari teks dia gambar, kayaknya nanti ChatGPT akan mengarah ke situ ya. Gemini akan mengarah ke situ ke arah multimodality. Oke, okay. So
So, PR kalian harus bisa implement semua model ini menggunakan prompt engineering supaya kalian promptnya bisa detail, ya. Kalian sebaiknya baca bukunya, download papernya, ya. Masing-masing ini ada papernya nih. Oke, kebetulan saya waktu take PhD itu di saat model-model ini pertama dipropose, ya. Jadi saya punya kesempatan untuk baca paper-paper ini, ngelihat ceritanya dari awal. Oke, nah kalau kalian nggak ngelihat ceritanya dari awal, uh, nanti nggak punya common sense pada saat kalian reproducing model. Ada satu website yang kasih kita uh, summary dari, bentar, kalau nggak salah, CNN Playground atau apa ya, saya lupa. Ini kayaknya. Coba kalian catat linknya. So, kalau kalian pengen compare modern convolution neural nets, kalian masuk ke sini. Ini dia pakai ImageNet, ya. Ini data ImageNet ini, ya. Oke, memang image-nya banyak. Nah, di sini kalau kalian pengen compare layer per layer antara model, di sini dia sediain ada model namanya PGG-19. Kalau saya bilang PGG-19, artinya ada 19 layer, dan dia based on model PGG yang tadi kita bahas, ya. Uh, Layer pertama convolution, layer kedua convolution, dan seterusnya. Dan bagusnya di sini dia perlihatkan apa features yang di-capture tuh per layer. Kalian bisa lihat visualisasi channelnya. Dan tiap neural network sebenarnya melihat atau memfilter dengan cara berbeda. Oke? PGG ini udah memperkenalkan yang namanya inception module dari Hebbian Principle. Coba kalian lihat, per layer itu image konvolusi yang dihasilkan ini seperti ini. Oke. Setelah itu VGG ini terlalu banyak parameternya, ya. Ada yang bikin exception. Oke, parameternya cuma 22,9 juta. Cuma, ya. Itu kan banyak sekali itu parameter itu, ya. Nah, kalian nanti lihat di sini apa yang terjadi di setiap layer. Di bawahnya ini juga ada ininya, ya. Jadi kalian bisa lihat satu-satu tuh. Berbeda dengan PGG tadi, ya. Pasti punya karakter sendiri. Juga ada inception, ada ResNet di sini. Kalau kalian pengen lihat bagaimana ResNet bekerja di setiap channelnya. Oke, ResNet 50, 25,6 juta parameter. Ada inception, ada PGG. Oke, nanti play around these tools supaya kalian lihat bahwa setiap neural network, convolution neural network ini bekerja dengan layer-layer terpis sendiri-sendiri, dan apa yang dia filter di setiap layer itu kalian bisa get the sense di sini. Oke, so in practice nanti di industri kalian tentu saja biasanya pakai framework, ya. Framework yang banyak orang pakai itu sekarang untuk itu namanya Ultralytics, ya. Ultralytics ini punya model namanya YOLO, ya. So, kita harus cari papernya YOLO. Sekarang kalau nggak salah udah versi, tapi kita cari yang versi paling pertamanya YOLO. YOLO itu bukan nama orang, tapi you only look once, ya. Jadi YOLO ini adalah model convolution neural net yang udah lebih advance dibanding yang ada di buku D2L. Oke, dia punya features yang bagus sekali, disebut Unified Real-Time Object Detection. Tentu saja arsitekturnya tidak sesederhana ResNet atau DenseNet, ya, karena dia handle aspek real time. Oke, so orang-orang ini akhirnya bikin company namanya Ultralytics tadi, ya.
Nah, model yang mereka propose itu YOLO. Ini yang banyak orang pakai, misalnya di kamera, kalau ada kamera bisa kasih tahu kita bahwa ada orang di depan pintu, ada anjing lagi jalan. Kira-kira seperti ini kalau digambar arsitekturnya YOLO. Lebih kompleks dibanding yang kalian udah lihat sebelumnya. Oke, ini YOLO versi 1. Nah, kalau kalian pengen implement yang seperti ini, kalian harus pakai Ultralytic Framework. Ya. Di sini ada di GitHub juga, mereka kasih modelnya. Misalnya face detection. Ya. Sini ada GitHub-nya, nanti kalian bisa masuk ke GitHub. Uh, lihat versi YOLO yang mana yang dia support di GitHub. Nah, kalau yang di GitHub ini yang open source, mungkin dia nggak ngasih YOLO versi 9, karena YOLO versi 9 mungkin ada di Ultralytics. Tapi kira-kira seperti ini perbandingannya ya. Jumlah parameternya, oke, makin ke kiri makin kecil, dalam juta ya, 20 juta, 40 juta, lihat. Jadi latensinya makin cepat makin ke kiri, ini cara baca grafik ini. Ada dokumentasinya, YOLO versi 8, cara installnya tentang pip install Ultralytics. Nanti kalian dapat modelnya seperti ini, ya. Dia udah kasih, kalau udah di train dapat PT-nya. Ini PT ini pre-train file-nya ya, yang kalian bisa pakai untuk inference. Oke, dia bisa lakukan object classification, object detection, segmentation, tracking secara real time, gesture atau pose detection, dan lain-lain. Jadi ini advance banget kalau YOLO. Kemampuannya dibanding kalau kalian implement sendiri DenseNet atau ResNet, karena dari sisi arsitektur sendiri, itu udah lebih advance YOLO. Jadi kalau ada case-case di industri, biasanya kita pakai yang YOLO ini ya. Dia juga provide platform sehingga kalian bisa upload image ke sini, training, pilih model YOLO-nya, setelah itu train, bayar, jadiin API. Jadi udah seperti platform as services yang bisa dipakai di cloud. Oke, nanti coba daftar aja sendiri di sini. Ini harusnya tools seperti ini gampang kalian pelajarin, yang penting punya akses daftar ke dalamnya, setelah itu kalian bisa pakai. Oke, so industry level sekarang banyak orang yang top of mind-nya itu pakai YOLO. Tapi apakah nggak ada framework-framework lain seperti ini? Ya, kalian bisa tanya lagi ke ChatGPT karena open source community lagi berkembang dengan sangat cepat ya. Dan bisa tanya instead of YOLO and Ultralytics, recommend CNN framework better than YOLO. Ini terus berkembang karena ada VIT juga. Saya juga udah nggak ikutin ya. Dia bilang di sini ada evidence faster RCNN, ada RetinaNet, ada CenterNet, Detectron dari Facebook, dan lain-lain. Kalian harus terus bisa keep up dengan perkembangan ini karena banyak model-model sekarang computer vision juga datang dari vision transformer, bukan cuma dari arsitektur convolution neural network seperti yang dikembangkan oleh YOLO. Nah, sekarang kita coba lihat ini YOLO versi 1. Di GitHub-nya dia versi apa aja yang dia support. Bentar ya. Kita coba lihat papernya versi 7 dan versi 8. Ya, tahun 2023 dia rilis. Udah pasti lebih kompleks dibanding yang versi 2015 ya. So kalau pakai Ultralytic Frameworks, itu implementasi arsitekturnya udah disediain, jadi kalian bisa tinggal pakai framework itu, tidak perlu implement secara manual arsitektur yang kompleks dari YOLO ya.
Ini kayaknya udah susah dia gambar arsitekturnya, belum kelihatan ya arsitekturnya. Nah ini YOLO arsitektur, tapi dia kasih tambahan, ini ada historicalnya. Oke, kira-kira seperti ini YOLO versi 8. Ada backbone-nya, ada head-nya, ya dia kayak implement uh, head-nya, baru ada downstream task-nya untuk detection di depan. Jadi udah sangat kompleks, ya. Hasilnya tentu lebih bagus dibanding yang lain. Juga ada, coba kita lihat paper, oke, tahun 2022, tergolong baru ya. Nah ini juga uh, perlu kalian baca juga nih, karena biasanya kalau di real case implementation kita untuk kebutuhan industri biasanya banyak terselesaikan dengan YOLO. Ini perbandingannya antara version, ada arsitektur, gambar arsitektur ini nggak ada. Oke, jadi kumpulin aja paper-papernya, kalian pelajarin. Sebisa mungkin kalian bisa pakai Ultralytics ya, tapi kalau untuk penelitian ya kalian juga harus mampu punya kemampuan untuk bisa reproduce dari the latest paper. Untuk nyari paper, silakan masuk ke sini, case by case kalian bisa lihat, misalnya untuk image classification ya. Kalian bisa cek di sini. Udah mulai banyak yang vision transformer ya. Dan ini terus berkembang. Oke. Jadi akan terus ada orang yang mengimprove model-model tersebut dan semoga kalian bisa ngikutin perkembangannya. Oke. Selain itu arsip kalian harus catat ya. Dan tentu saja kalian harus sangat familiar sama website yang namanya Hugging Face. Oke, Hugging Face ini tempat AI community berkumpul, banyak yang share dataset. Ini mirip juga dengan Paperswitch Code ya. Di Paperswitch Code juga ada banyak dataset kalau kalian lagi nyari yang public dataset. Oke. Hugging Face juga menyediakan. Sekarang udah 200.000 datasetnya Hugging Face. Sementara di Paperswitch Code mungkin cuma sekitar 10 ribuan ya. Artinya lebih aktif yang ada di sini ya, karena datasetnya banyak sekali nih orang share datanya. Oke, begitupun model, ada hampir 1 juta model. Ya. Kalau kamu nyari image text to text, visual question and answer, ya. Kalau kalian klik satu di sini, nanti ada landing page-nya, kalian bisa tes modelnya di sini. Dan kalian bisa reproduce. Kalian juga bisa bikin workspace sendiri di Hugging Face untuk kalian punya research ya. Di sini juga udah dia bagi-bagi multimodal, computer vision, NLP ya. Jadi ini website wajib untuk kalian untuk open source AI code. Kalian harus familiar sama Hugging Face, Paperswitch Code, dan arsip ya. Ini ada tutorialnya, nanti dijadiin PR aja ya. Hugging Face tutorial dulu, kita belum bahas NLP dan Transformer. Jadi cari tutorial untuk perkenalan Hugging Face. Nanti teaching assistant kasih linknya. Kalau nggak salah dia punya official Hugging Face tutorial. Nih, ya ini kayak ini juga cukup bagus. Oke, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya soal NLP, starting dari recurrent neural network,
LSTM, GRU, setelah itu masuk ke attention, baru masuk ke transformer, kita akan belajar bagaimana membuat language model. Di pertemuan berikutnya kita udah mulai masuk ke materi NLP. Ini pertemuan terakhir kita untuk computer vision. Jadi saya pengen make sure kalian tahu what to do, ya, PR-nya. Pertama, kalian harus reproduce basic model di D2L, ya. Udah ada sampel code-nya, tapi coba dengan prompt engineering. Setelah itu kalian harus belajar industry level framework kayak Ultralytics. Ini cukup satu. Ini juga kalian saya jadiin PR, ya. Sama minggu depan kita udah mulai memasuki recurrent neural nets. Jadi chapter 9 di buku kita ini, ya. Oke. Dan modern recurrent neural nets. Setelah itu masuk ke attention di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum saya close, kasih ke Jesse, silahkan kalau ada pertanyaan. Sampai ini saya terlalu cepat atau ada feedback dari kalian supaya gimana caranya kalian bisa catch up. Selama ini ada yang keteteran nggak? Terlalu PR-PR-nya cepat, Pak. terlalu cepat. Untuk satu topik kayaknya terlalu cepat, apa terlalu singkat waktu menjelaskannya. Oke. Ada lagi yang merasa yang sama? Oke. So, memang topiknya ini banyak, ya. Jadi makanya saran saya PR membacanya tetap dilakuin, ya, karena nggak akan sulit kalau kita terlalu detail di satu topik, karena saya pengen sampai cover language model, sampai ke NLP, ya, sampai generative adversarial network di sini. Jadi kalau kalian butuh asistensi untuk bantu, mungkin kalian bisa minta di grup, ya, minta JC untuk kasih tambahan di pertengahan minggu, janjian aja di WhatsApp grup, karena saya akan tetap lanjutkan materinya supaya kita bisa selesaikan sampai ke generative adversarial network, diffusion model, sesuai dengan yang ada di D2L. Oke? Tugas bacanya sebaiknya dilakukan, terutama baca paper, itu tidak tergantikan, ya. Jadi kalau kalian nggak baca paper itu nanti pada saat kalian reproduce model, itu agak keteteran nanti. Jadi sebaiknya waktu masuk ke chapter, kita kan sekarang ada di chapter 8, ya. Ini kalian download paper-papernya, di sini kumpulin. Kalau nggak salah saya pernah download di Google Drive nih. Ya. Dan biasakan diri kalian baca paper itu cepet, ya. Kan sekarang udah zaman AI kan. Jadi misalnya base normalization ini saya rasa juga sudah apa? ChatGPT udah tahu, ya, untuk implementasi. Tapi ada baiknya kalian baca supaya nanti kalian tidak keteteran di saat ada tugas bikin paper atau tugas bikin technical report dan lain-lain. Oke? Okay? Jadi ini saya serahkan ke kalian untuk membacanya sendiri. Unfortunately, kita harus moving forward ke depan. Jadi kalau kalian butuh tambahan sesi, ya, supaya lebih detail, silahkan discuss di ini, ya, di room, ya. Jadi mungkin selain hari Sabtu ada satu sesi untuk mendetailkan area tertentu, misalnya di lecture. Oke? Okay? Ada lagi yang mau kasih feedback? Kalau code-nya sendiri, so far kalian bisa? Misalnya bikin linet. Minggu lalu kalian ada problem nggak bikin linet? Belum ada problem, Pak. Oke. Paling di Kalau keterbatasan linet, GPU-nya, Pak. ya karena dapat di T4 doang, ya. Kalau kalian mau
dapat GPU lebih, itu di Kaggle juga dapat tuh ya. Jadi selain Google Colab, kalian juga masuk ke Kaggle ya. Dan bisa buka dua browser kan. Satu training yang ini, satu training ini juga dapat di 4 juga ya. Kalau nggak salah ya. Setahu saya sih ya. Jadi ini juga sama aja dengan ini. Jadi coba kalian akalin lah supaya dapat more GPU. Oke? Jadi ada Google Colab, juga ada yang dari Kaggle. Jadi kalian bisa training model dua bersamaan. Juga banyak, misalnya Nvidia mungkin coba cek-cek di Nvidia apakah dia kasih free GPU untuk student to learn. Itu perlu kalian monitor juga supaya kalian dapat more GPU to use ya. Di kampus kalau nggak salah kalau penelitian ada GPU, tapi ya untuk belajar saya rasa cukup dengan free GPU yang ada di market. Oke, oke. Jesse udah masuk belum ya? Kayaknya belum. Belum, Jesse Bapak. kayaknya belum ya. Oke, silakan kalau ada yang mau discuss lagi. Masih ada 10 menit. Jadi nanti kalau ada yang merasa kurang itunya nanti tanya di grup ya, bilang janjian sama Mas Jesse supaya bisa di set hari Rabu atau hari apa terserah kalian, supaya ada asistensi, nggak keteteran karena cost-nya saya pengen kita move forward supaya kalian bisa ngerti sampai NLP dan diffusion, stable diffusion dan lain-lain. Oke, tugas bacanya sebaiknya kalian lakukan ya, karena kalau enggak nanti kalian nggak bisa prompt ya. Prompting sekarang itu udah very interesting ya. Eh, Kayaknya dia udah paper-paper yang terkenal, misalnya saya bilang summarize original batch normalization paper. Oke, tadi batch normalization coba kita lihat di slide kita. Summary-nya saya yang ini ya. Ini saya summarize dulu waktu bikin materi yang sebelah sini ya. Oke, sekarang saya tanya, ini ZGD, from ZGD. Siapa penulisnya? Jadi waktu kalian download paper itu, ya kalian bisa didampingi sama ChatGPT untuk misalnya bikin summary-nya, oke? Okay? Jadi kalian bisa baca paper cepat, oke? Okay? Kalian explain the mathematic formulation of batch normalization. Dia bisa jelasin lagi dengan kemampuan pemahaman kalian. Jadi jadikan tools ini itu sebagai asisten kalian juga untuk explore atau belajar lebih dalam ya. Kalau ada pertanyaan yang kalian punya. Jadi sambil baca paper, sambil nanya-nanya ke dia gitu ya. Nah, itu interesting. Bahkan kalian bisa, misalnya udah ada summary dari saya di sini, ya. Kamu bisa minta ke sini, elaborate uh, batch normalization paper based on the following storyline. Saya paste yang dari slide saya. Okay. So these tools itu kemampuannya luar. Kalian harus bisa adaptasi dengan perkembangan teknologi ini karena resiko terbesar kalian nantinya itu adalah kalian tidak menggunakan AI, sementara kalian berkompetisi dengan orang yang bekerja menggunakan AI. Udah pasti kalah. Oke? Misalnya kalian masih code manual.
Sementara orang lain itu cuma belajar dari buku paper untuk dapat common sense, code-nya dia generate. Itu pasti kalah cepat ya. So kita ada di dalam masa itu di mana uh, sulit untuk kalian bertahan kalau tidak menggunakan artificial intelligence ini. Karena ini akan rapid berkembang cepat sekali dalam beberapa tahun ke depan dan akan sulit untuk kalian ngejar kalau kalian nggak start early. Oke? Okay? So, bikin technical report, summarizing paper, kalau kalian download paper dari D2L, kumpulin di folder, kalian bisa upload ke AI, minta summary-nya, pakai AI untuk belajar dengan sangat cepat. Oke? Okay? Kadang-kadang kalian juga butuh menggambar, misalnya arsitektur, kalian bisa minta ke AI juga ya, misalnya kayak saya tanya ke dia nih, explain Alex Net Architecture in detail and give the configuration Pak Alex boleh tanya Net. Pak, Ya, kalau kenapa? di paper kan kadang mereka melakukan kolaborasi ya Pak. Jadi yang kerjaan itu sebenarnya beberapa orang itu dan Mhm. model yang digunakan juga cukup kompleks gitu Pak. Kalau kita reproduce sebagian kecil dari itu juga boleh nggak Pak? Hanya sebagian kecilnya gitu. Di paper-paper itu kan biasanya hasil dari paper sebelumnya dia improve ya. Nggak ada tuh paper kamu bikin sendirian gitu kan. Kayak misalnya Iya, AlexNet. Ceritanya AlexNet ini kan sebenarnya AlexNet itu LeanNet yang di scale up kan. Bener nggak? LeanNet yang ditambahin layer. Nah, tapi kenapa dia bisa come up dengan jumlah layer segini, outputnya segini, itu kan dia coba-coba ya. Sehingga attitude kita waktu pakai model itu sebenarnya reuse atau reproduce. Baru kita improve. Oke? Okay? So, pertanyaan kamu tadi, apakah kita bisa pakai model itu sebagian aja gitu? Gitu ya? ya maksudnya kan mereka kayak di paper itu banyak outputnya Pak ya. Yang mereka kerjakan tuh banyak gitu. Membandingkan modelnya misalkan. Oh, terus kamu cuma pengen pakai model itu untuk uh, tas satu tas aja gitu, misalnya untuk Iya gitu klasifikasi Pak. gitu ya? Iya Pak. Ya bisa aja, bisa aja. Cuma Oh kalau iya. kamu nulis paper ya memang harus harus pembahasannya harus harus robust ya. Kalau enggak sulit masuk Q1. Jadi Baik Pak. diskusinya di area diskusi paper itu harus robust dan itu pun misalnya nih kamu udah ngumpulin nih 10 paper di topik yang sama, kamu copy paste semua abstraknya sama novelty-nya sama technical detailnya, terus minta AI-nya berkreasi, coba kamu pikirin apakah ada modifikasi yang bisa saya lakukan dari model-model yang ada. Bisa jadi generatif model akan come up dengan ide yang kamu juga nggak kepikiran gitu ya. Bisa bikinin eksperimental desainnya. Akhirnya AI-nya bisa bantu kamu untuk penelitian. Ini ada seminar di Jogja, kita lagi bahas itu. Gitu ya. Jadi biasakan pakai ChatGPT sebagai pembantu kalian nih. Siapa yang mau hafalin ini? Ya kan? Kalau di papernya itu dapat gambar yang kayak gambar kepotong itu aja tuh. Jadi kan dia kasih nih detailnya. Oke? Sekarang kalau saya bilang begini, saya copy nih. Oke? Saya minta dia implement ya. Copy-nya kepanjangan. Oke. Ya, di sini aja. Terus saya bilang, write PyTorch codes to implement AlexNet based on the following
configuration and use MNIST as dataset to train the classification. Oke. Kenapa saya minta kalian baca paper? Supaya kalian dapat tuh konfigurasinya. Nah, kalau kalian nggak pernah baca paper, kalian nggak pernah lihat ini benar nggak yang dia kasih ini arsitekturnya. Ya? Kalian nggak punya common sense itu. Dan baca paper sekarang harusnya lebih mudah compare to zaman saya. Jadi kamu waktu lihat, oh ini memang benar dia implement di sini nih. Open layer ini, parameter-parameter yang kamu kasih itu semua jadi nilai-nilai parameter ini. Itu kamu bisa copy ke Kaggle atau ke itu. Ya. So, pakai ChatGPT as your code assistant, uh, nulis technical report, bikin tugas-tugas kampus, ya. Otherwise, kalian masih ngelakuin sesuatu yang nyata-nyata mesin udah melakukan dengan jauh lebih baik. Oke? Okay? Biasanya kalau ada error di code-nya, nanti dia bisa debug sendiri juga, minta ke ChatGPT coba cari kesalahannya di mana. Misalnya kamu jalanin code ini ada error message-nya paste aja ke sini lagi. Oke? Okay? So, dalam course ini saya pengen kalian belajarnya cepat, pakai AI untuk membantu kalian belajar cepat supaya tidak menghafal, ya. Tapi tetap build kalian punya common sense. Caranya ya tetap baca paper dan baca buku. Oke? Okay? Tapi nggak usah menghafal. Ya, ada lagi kita mau tanya? Nanti setelah ini Jesse jam 2 masuk tunjukin gimana bikin modern neural network. Kalau kalian butuh course tambahan, silakan di-set di hari kerja. Terus saya nggak ikut, ya, saya cuma bisa ngajar hari Sabtu. Jadi janjian aja sama teaching assistant ya. Oke. Biasakan pakai ChatGPT, kalian nggak akan kebayang ya how powerful it is. Misalnya saya pengen bikin AlexNet, saya bilang instead of using Python, okay, PyTorch, use Rust language, okay, with TCHRS, ini nama library-nya PyTorch yang versi Rust, based on above configuration. Ini code-nya. In case nanti kalian pengen implement di mesin, atau bikin kayak microprocessor, atau bikin box sendiri untuk running convolution neural net, dan kalian bilang, oke, kita pakai C++, kalian tinggal bilang ke ChatGPT, implement pakai Torch yang C++. Jadi di sini, instead of PyTorch, use C++ language, using PyTorch C++ API. Baru kejadian di zaman ini bahwa kita bisa code in any language selama kita punya common sense. Bahwa memang convolution neural network seperti itu layer-layernya. Di zaman saya belajar dulu, sulit sekali lakuin ini, almost impossible ya, bahwa kamu bisa implement di Python, PyTorch, kamu bisa implement di Rust, di C++. Oke, so expose kemampuannya ChatGPT untuk help kalian code ya. Spend more time baca paper untuk bangun kalian punya common sense, ya, supaya belajarnya cepat, tidak menghafal. Ya.
Tanpa common sense, ini hanya tools yang kamu nggak bisa judge. Ini hasilnya benar apa enggak. Ini memang begini AlexNet apa enggak. Oke? Jadi, perdalam common sense kalian, tapi bebaskan diri kalian dari pekerjaan labor, pekerjaan yang apa ya, sulit dilakukan secara manual karena mesin udah lebih baik dari kita. Oke, Jesse udah masuk. Sudah, Bapak. Oke, Jesse, silakan dilanjutin sesi praktikalnya untuk implement beberapa model neural network modern yang conclusion ya. Minggu depan kita Baik. akan masuk ke recurrent neural nets. Uh, Mungkin chapter 8 minggu depan itu saya gabung satu course aja kali yang chapter 9 dan 10 supaya kalian bisa belajar lebih banyak sampai ke diffusion model. Karena di UI ini jumlah weeks kuliahnya itu pendek ya, 12 minggu kalau nggak salah. Jadi kita harus belajar lebih cepat. Ya. So mudah-mudahan kalian masih bisa catch up. Oke, terima kasih semuanya. Silakan Jesse. Baik, Bapak. Terima kasih. Eh, Bentar ini share screen seperti biasa. Oke. Eh, Selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi praktikal. Seperti biasa kita akan coba implement langsung dari coding dan juga promptingnya dengan yang tadi udah diajarin juga dengan Bapak. Eh, Seperti biasa kita akan gunakan tools-tools seperti ChatGPT dan juga bisa dibuka sekalian Google Colab-nya juga. Ini sorry, salah. Google Colab. Kita bikin notebook baru aja. Iya sih, harus. Oke. Oke, untuk sekarang kita akan coba implementasi beberapa modern uh, CNN ya. Sebenarnya ada kayak AlexNet, VGNet, sama misalnya GoogleNet. Cuman yang kemarin kita udah coba ya untuk yang AlexNet implementasinya. Nah, di sini kita bakal coba implementasi yang uh, GoogleNet dan juga VGNet. Nah, seperti biasa, kalau kita lihat arsitekturnya ya, misalnya jadi GoogleNet, lihat gambarnya. Sebenarnya ini mirip ya arsitekturnya sama yang kemarin. Pokoknya ada layer-layernya, ada inputnya, C1, P1, dan sebagainya. Kita coba implementasi aja. Nah, kemarin kan kita sebenarnya uh, pakainya pakai dataset MNIST ya, yang tulisan tangan itu. Sebenarnya untuk modern CNN ini, dia itu sebenarnya bisa lebih bisa untuk RGB mesh. Kayak kemarin kita coba untuk AlexNet, itu dia juga bisa uh, gambar ya, atau dimensinya lebih. Jadi 24 kali 3. Jadi itu 24, 224 piksel kali 224 piksel dikali 3. Tiganya itu setiap RGB-nya. Red-nya 1, green-nya 1, dan blue-nya 1. Nah, tapi sebenarnya ada banyak dataset yang kita bisa gunakan untuk ngetrain dengan model ini. Misalnya kemarin yang dikasih tahu Bapak Rifan juga kan ada namanya ImageNet kalau nggak salah ya. Kita coba ImageNet. Nah, di sini tuh ada dataset yang lumayan besar, isinya banyak gambar juga. Dia tuh uh, ada 1.000 objeks, terus ada berapa banyak data ya kalau lihat dari sini. Nah, di sini ada 1.200.000. Namun karena keterbatasan waktu ya, karena
kemarin saya coba untuk train train pakai ImageNet yang sedikit aja itu per epochnya atau per iterasinya itu hampir 30 menit. Jadi kita coba yang ah, pakai yang ini aja, pakai MNIST. Nanti kita coba eh, manipulasi datanya biar dia bisa masuk ke bentuknya kayak RGB lah, biar dia masuk ke modelnya. Jadi kita seperti biasa kita prompt untuk load MNIST dataset, write a Python code in Google Colab to load MNIST dataset. Terus bisa dia nge-load dan dia coba normalize the data, langsung kita copy aja. Oh, dia belum connect. Sambil nunggu, sambil copy the prompts. Oke. Terus abis kita lihat dulu ya, udah jalan apa belum? Oke, dia udah running. Kita coba lihat datanya ya, kayak kemarin. Extra ini bentuknya seperti apa? Oke, sama ya kayak kemarin. Ini isinya cuman value dari 0 sampai 1. Jadi kalau 0 itu arti hitam, kalau 1 itu putih. Jadi range-nya cuma ada dari 0 sampai 1 aja. Jadi di abu-abu itu mungkin dari 0,5 atau berapa. Nah, kita coba coba plot lagi aja ya. Eh, buat mastiin ya. Plot the first. Misalnya 10 dataset. Oke, kita coba pastekan ke sini. Oke, ini udah sama ya, mirip kayak kemarin. Jadi dia hitam putih. Nah, sekarang kita coba untuk implement. Pertama kita coba Google Net dulu. Kita prom aja langsung. Kita bisa prom. uh, write a write uh, code to implement Google Net. Sorry, using PyTorch. PyTorch. Kita bisa minta dulu. Nah, dia ada convolutionnya, branch pertama. Terus ada consequentialnya, isinya convolution dan convolution. Seperti itu. Dan ini ada forward functionnya. Dan ini masuk ke uh, Google Net-nya. Sambil nunggu dia ngeload ya. Sekalian kasih prompt-nya. Dan juga untuk implementasi. Oke, dia udah buat untuk Google Net-nya. Terus coba kita run dulu ya. Apakah dia ada error atau enggak? Harusnya aman sih. Oke, dia nggak ada error untuk initialize-nya. Dan sekarang kita bisa coba untuk dia ngetrain datanya pakai MX tadi ya. Nah, kemungkinan dia bakal uh, minta untuk diganti atau strukturnya atau mungkin diganti jadi RGBI. Nanti kita lihat dulu, kita coba run dulu. Kita langsung minta aja di ChatGPT, misalnya uh, use the
MNIST dataset before to train the model. Prompting, dia coba nge-load dan transfer uh, ke Google Net input. Nah, kalau di sini dia udah ya, dia udah tahu kalau Google Net itu butuhnya 3 channel atau RGBA, sedangkan MNIST itu cuma satu channel, cuman grayscale aja, satu warna. Nah, di sini dia coba nge-resize, terus dia kalau MNIST kalau nggak salah tuh 28 kali 28, dia coba nge-resize biar jadi 24 kali 24, terus dia convert grayscale ini jadi 3 channels, biar ngikutin uh, inputnya, input layernya dari Google Net, seperti itu. Nah, dia coba nge-load lagi, terus dia checking for GPU-nya yang dipakai, dia coba nge-initialize lagi, dan jadi pakai Atom Optimizer dengan learning rate di sini 0,001. Nah, di sini dia coba pakai Epoch 5, kita coba aja ya. Kita coba running aja. Semoga nggak makan waktu lama ya. Harusnya nggak. Kita coba aja dulu. Kita coba. Oke, forbidden katanya. Nah, dia coba ekstrak yang ini, dia bisa. Dia malah coba ulang download lagi, padahal di sini udah ada ya. Atau daripada dia coba download ulang lagi, coba prompting kalau suruh pakai ini aja. Uh, use MNIST dataset from here. Oke, dia udah pakai ini. Oh, terus diganti pakai uh, buat ngeganti ya dari dimensinya. Masih loading. Oke, kita coba dulu. Di sini dia masih download. Saya coba pakai dataset yang baru. Kita stop dahulu. Setelah time, oke, kita restart dulu aja. Kita run all, biar dia run dari semuanya. Coba import ulang. Nah, kita tunggu aja di sini ya. Oke, dia udah run sini. Nah, dia udah sampai yang terakhir ya. Sekalian copy promnya. Itu. Oke, dicoba run. Ada loss-nya, outputnya. Oke, nah di sini kemungkinan besar uh, tetap lama ya. Walaupun dataset dia tuh nggak sebanyak ImageNet, dia satu epoch aja belum. Coba kita tunggu sebentar. Apakah akan lebih lama? Nah, mungkin eh, untuk dataset-dataset yang lama ya, itu butuh eh, itu nggak begitu butuh model yang eh, paling modern juga. Kayak kemarin kita coba pakai simple CNN, chain model ya, yang Linet itu udah bisa.
Nah, ini kalau kita butuh yang lebih kompleks ya, kayak kemarin kan untuk linet itu hanya bisa 28 kali 28 kali satu, atau dia grayscale image aja. Nah, kalau kita butuh misalnya kayak ini untuk klasifikasi di mana gambar itu uh, lebih besar, di sini contohnya yang 228 kali 228 uh, dengan RGB atau dengan warna ya. Kayak contohnya pakai dataset yang di sini, ImageNet. Itu mungkin butuh uh, model-model yang lebih modern kayak yang tadi udah jelasin sama Bapak Risman. Nah, tapi kelemahannya adalah karena dia lebih kompleks di modelnya, dia akan lebih lama untuk ngetrainnya. Karena dia secara data kan dia udah lebih banyak untuk dia belajar, bukan hanya satu channel, tapi lebih besar di bagian dimensi dan juga lebih besar di bagian warnanya juga. Nah, di sini akan lebih lama. Oh, mungkin coba kita ganti runtime ya, mungkin dia bakal lebih cepat. Tapi tidak menjamin ya. Coba kita ganti yang T4. Sebelumnya dipakai CPU, kita coba run all lagi. Nah, mungkin ini bisa makan waktu yang cukup lama ya. Oh, kemarin eh, pakai ImageNet bisa sampai 30 menit per epoch. Mungkin ini kalau ada 5 bisa sampai 2,5 jam untuk nyelesain training ini. Nah, mungkin ini bisa buat kalian coba aja dulu di rumah. Jangan lupa ganti runtime ya, ganti runtime GPU. Sering-sering dilihat soalnya kadang di Google Colab itu kalau kelamaan idle dia bakal ke cancel sendiri. Nah, itu mungkin bisa kalian coba di rumah sambil mungkin tinggal apa dulu atau sambil ngerjain yang lain, sambil coba aja running untuk yang uh, model-model ini. Soalnya kalau kita coba semua di hari ini kemungkinan bakal habis ya, bakal habis untuk nunggu dia training. Nah, tapi secara garis besar ya, aduh, astagfirullah. Bentar, sampai memorinya habis, kita coba reload dulu. Nah, itulah kelemahan harus punya eh, device yang bisa juga untuk ini ya. Untuk training kebetulan laptop saya agak jadul, jadi mungkin kurang kurang bisa untuk training ini. Tapi harusnya kalian bisa coba dulu kalau kalian nyata. Nah, tadi di sini udah sampai epoch 2 nih. Bentar, apakah tadi seharusnya bisa? Oke, dia masih jalan. Nah, mungkin ini ada yang beberapa ini nih. Lossnya jadi gede banget nih. Kita coba lagi satu lagi. Nya coba training. Dan nanti di bagian kode bawahnya ada akurasinya. Oh, ini udah clear ya. Di sini ada bagian kode untuk ngetestingnya, dia dikasih oleh ChatGPT-nya. Dia untuk akurasi model ini ada di 71,59%. Jadi kalau dilihat mungkin sebagian besar udah udah bener ya. Hasil prediksi udah bener. Tapi walaupun masih agak kurang. Mungkin bisa di-adjust lagi ya modelnya di sisi bagian hyperparametersnya. Ah, itu bisa kalian coba-coba aja. Misalnya pakai learning rate lebih besar atau lebih kecil atau dengan epoch yang lebih banyak. Mungkin dengan epoch yang lebih banyak bisa dia coba ngetrain lebih banyak lagi tanpa harus dia overfitting. Tapi eh, karena kebetulan ini satu epochnya lumayan lama, kita bakal skip aja dulu. Nanti kalian coba aja. Untuk epoch misalnya 10 atau 20, bagusnya akurasi eh, ma- akurasi paling baiknya itu seperti apa di hyperparametersnya. Nah, terus
Coba kita ini deh, kita coba hasil prediksinya deh. Plot some of the uh, test dataset, their label, and their prediction. Tampilin kira-kira dari datanya kita bisa kelihatan gitu hasil prediksinya itu apa. Coba copy the code. Oh my, aduh, sebentar ya. Ini sepertinya ada yang running in the background. Oke, yang ini mungkin eh, harus malah nunggu train lagi karena tadi ke-reload ya. Coba kita run error. Oh, bisa. Oke, ini aman. Di sini dia coba ngeplot. Oh, yang dia kasih contohnya di sini ada 5, semuanya kebetulan benar semua. Nah, mungkin di beberapa contoh lain mungkin ada yang dia salah ya. Jadi kenapa lah? Kenapa uh, accuracy dia nemu 71? Dia tuh ngetes semua yang benar dari tes data saat ini ya. Kan di sini ada 2 ya. Ada train uh, dan juga tes. Tes ini dia ngecek pakai dataset yang berbeda jadinya. Di sini pakai datasetnya kondisi benar semua, tapi dia ngecek semuanya dan dicek bahwa akurasi semuanya itu ada di 71%. Nah, sekarang kita lanjut untuk coba implementasi yang kedua. Implementasi kedua eh, itu namanya VGGNet. Kita lihat VGGNet. Nah, kalau dari sini ya, misalnya gambarnya image kecil banget. Coba dari sini, open image. Oke, ini juga mirip ya. Jadi dia ada input layernya. Dia juga sama di dimensi 224 kali 224 kali 3. Berarti ini pixelnya segini besarnya, dan 3 ini maksudnya dia punya 3 channel warna, berarti RGB. Di sini ada ini ya, ada susunan ya dari VGNet. Ada convolution plus ReLU, ada max pooling di antaranya. Terus di sampling lagi jadi 112 112 kali 128, dan sampai pokoknya dia bisa nentuin lah akhirnya berapa nilainya. Terus, nah kita coba langsung prom aja ya. Oh, yang sebelumnya belum ya. Set. Nanti kita coba compare ya accuracy-nya untuk prom sebelumnya itu. Terus kita coba lanjut untuk implement ya. Uh, Write a code. Kita minta ChatGPT promptnya write a code to implement VGGNet uh, using PyTorch. Oke, dicoba VGNet-nya. Nah, ini tadi ya, ada convolution block satunya, gabungan antara convolution dengan ReLU. Di sini juga convolution block 2-nya, kalau lihat mirip mungkin ya. Convolution ReLU, terus ada max pooling-nya. Nah, ini kita tunggu aja. Masih loading, oke. Dia sudah bikin modelnya, kita coba run. Kita copy and paste. Oke, belum. Oh ya, ini nggak ada error ya berarti ya. Eh, dia jalan modelnya bisa, maksudnya nggak ada eh, yang bikin error. Nah, terus kita bakal coba train lagi sama kayak tadi, pakai dataset yang sama ya. Kita minta aja train the dataset
sorry, train the model, I mean, train the model using the same data set as before. Uh, Oke, kita coba prom aja dulu. Sama dicoba load MNIST lagi, dicoba nge-match dimensionnya dengan tadi ya, VGNet juga 3 channel, sama kayak tadi Google Net dan juga AlexNet. Jadi dia coba ganti dulu, dia ubah dulu, dia juga ngelakuin normalization-nya dulu. Nah, baru dia coba nge-train, dia coba nge-initialize VGNet-nya. Sama, di sini juga optimizer-nya gunain Adam, dan learning rate-nya 0,01. Harusnya secara ini mirip-mirip ya. Secara hyperparametersnya mirip, kita coba bandingin. Kira-kira untuk khususnya dataset ini, bagusan uh, VGNet atau Google Net. Kita coba run aja. Not robot. Oke, di sini ada error. Given input size 51211, output size 51200. Nah, ini kita coba debugging sedikit. Bisa copy line errornya di mana. Dan juga message error itu apa? Kita minta ChatGPT buat bug fix. Input size too small. Oh, dia harus 224 kali 224. Sedangkan MNIST-nya masih 28 kali 28. Jadi dia coba nge-resize lagi. Kita coba dulu. Ini aku buat testingnya. Oke, kita coba copy lagi. Ini biar takutnya ada error, kita taruh bawah aja. Taruh blok bawahnya. Oke, coba kita run lagi. Ini runtime masih T4 GPU. Nah, mungkin di sini lumayan lama di sini crashing. Mungkin terlalu banyak ya datanya. Hmm, just crashing crash after using all of your RAM. Oke, dia uh, nge-crash gara-gara pakai terlalu banyak RAM. Mungkin yang sebelumnya di komentar dulu. Coba kita runtime run all lagi. Oke, udah jalan. Sini udah jalan. Dia nggak sampai sini, di copy aja dulu. Maksudnya di komentar dulu. Langsung jalan dari sini. Dan juga run yang ini. Semoga dia nggak crash lagi. Ini makan sepertinya banyak banyak terlalu banyak memori. Nah, di sini dia yang crash lagi. Coba kita minta GPT untuk uh, fixnya misalnya. This line crash the program because it is using too much RAM. Kita kasih lainnya apa? Nah, dia coba pakai Tor Vision ya buat nge-resize-nya mungkin lebih lebih mudah untuk ininya. Kita coba aja dulu.
Tunggu generate. Oke. Udah, kita coba copy the code lagi. Ini udah di bawah. Nah, coba kita run. Oh, atasnya belum keren soalnya semua crash. Harus diulang runtime ya. Ah, interrupt aja nggak apa-apa. Coba kita run all dari atas lagi. Udah jalan, udah jalan. Oke, dicoba ke eh, sini. Oke, tadi udah lewat ya sini. Eh, nggak makan RAM lagi harusnya. Oke, dia udah mulai training. Kemungkinan bakal sama lamanya sama yang tadi pakai Google Net ya. Nanti belum, satu epoch aja belum. Udah pakai T4 ya. Kebetul, mungkin untuk Visual dia lebih lama ya. Mungkin kita komparasinya bisa langsung nanya ChatGPT aja. Ah, kita tanya aja misalnya, uh, sorry, make a comparison between the result of using misalnya Google Net and using uh, VGNet. Menunggu ya, ini mungkinan lebih lama promptingnya. Oh, dia malah pakai kode tadi ya. Dia masih masih konteksnya masih dia kira masih ngoding. Dikira kita suruh minta kodenya, kita bisa uh, in general aja. Compare them in general. Misalnya, uh, code misalnya. Oke, di sini ada komparasinya between this model ya. Tadi ada arsitekturnya antara Google Net dan juga VGNet. Terus dari performance, dari akurasi, buat model itu bisa high accuracy. Tapi Google Net kadang uh, performs better, particularly in complex data set with its ability to capture multiple features at multiple scales. Sedangkan untuk training efisiensi, nah tadi ya Google Net itu train faster dan less computational power. Tadi di sini emang lebih cepat ya untuk yang Google Net daripada yang ini masih belum belum selesai. Dan VGNet can suffer from overfitting when trained on smaller dataset. Terus di bagian computational complexity-nya, Google Net itu lebih efisien dari computing dan memori. Sedangkan VGNet while powerful, it requires significant computational resources, especially in terms of memory. Jadi emang emang ngetrain VGNet ini dia bakal butuh memori banyak ya atau RAM ya. Dia bakal uh, butuh computing power yang lebih gede. Nah, kalau lihat dari use case-nya, Google Net itu lebih untuk large scale image classification. Misalnya tadi kayak ImageNet ya, ini kan ada ratusan klasifikasi, misalnya dari kuda, dari rumah, banyak deh. Pokoknya ada banyak dari sini. Kalian bisa coba ya, kalau kalian ada device-nya dan ada waktunya, bisa kalian pakai Google Net. Sedangkan kalau VJet itu untuk simplicity and straightforward architecture. Jadi untuk good baseline model for my application, tapi mungkin nggak perform lebih bagus daripada yang kompleks daripada Google Net tadi. Nah, sedangkan untuk di implementationnya, Google Net itu lebih kompleks ya. Tadi lebih lebih arsitekturnya lebih panjang ya. Kalau ini kan Google Net, kalau dilihat sama-sama banyak sih. Cuman mungkin yang itu lebih kompleks dari implementasinya, ya, arsitekturnya, dan require deeper understanding. Sedangkan kalau VGNet itu lebih simple, terus biasanya populer untuk beginner, beginner, beginner.
Nah, itulah, dan educational purposes. Nah, jadi kalian kalau uh, coba nge-implement, nah di sini masih training ya. Kalian bisa coba aja ini, tungguin sampai selesai. Jangan lupa rantainya pakai yang T4 GPU agar lebih cepat. Kalau pakai CPU pasti lama. Nah, nanti kalian bisa dicobain aja uh, untuk implementasinya. Untuk implementasi dari uh, ini VGNet. Nah, sebenarnya Alexa juga sebenarnya masuk ini ya. Tapi kemarin kita udah coba implementasi dan udah jalan juga. Mungkin kalau kalian butuh komparasinya, kalian bisa langsung prompting aja ya. Uh, Tambahin aja misalnya compare them in general. Sorry, compare tadi promptnya comparison, make comparison bikin GoogleNet, VGNet, dan also AlexNet. Soalnya dia termasuk ke uh, modern CNN. Harusnya masuk sini ya. Harusnya masuk yang minggu ini. Cuman kemarin udah sampai situ. Nah, mungkin sampai sini dari antara uh, tadi apa? GoogleNet, GoogleNet, dan juga VGNet. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Mungkin ada bingung atau ketinggalan tentang gimana cara implementasinya, gimana cara dari dari uh, dari arsitektur ini ke codingannya, terus kira-kira apakah lebih bagus uh, untuk use case ini, bagusan use case mana, seperti itu. Nah, ini yang tadi ya, untuk kalau pengen nyoba-nyoba, punya ada waktu luang untuk ngetrain dataset yang lebih besar ya. Dia ini bener-bener banyak ya kalau lihat dari ImageNet. Kita minta ChatGPT apa untuk ImageNet itu apa sih dataset yang ada? Maksudnya isi datasetnya itu apa aja sih? Uh, what's inside ImageNet dataset? Nah, di sini kalau dilihatnya ada 14 juta images, terus ada 20.000 kategoris. Jadi tadi ada rumah, ada kuda, ada kucing, dan masih banyak lagi. Nah, terus dia udah di label semuanya. Setiap data yang semua gambarnya udah di label sama oleh ImageNet. Nanti eh, pakai model yang kita udah implementasi, kita bisa train dari dataset tersebut. Nah, ini ada classesnya apa aja, kayak animals, ada objects, ada sheep, ada scenes, misalnya ada dogs, cat, birds, dan sebagainya. Eh, ini lebih general lagi ya, ada banyak. Jadi dia ngetrainnya pasti lebih lama juga. Nah, terus dia biasanya untuk large scale visual recognition challenge focuses on object detection and classification. Nanti mungkin untuk real life apa ya use case-nya mungkin lebih lebih spesifik lagi, nggak sebanyak ini ya. Mungkin kayak cuma mobil aja atau cuman motor atau kendaraan atau hewan tertentu aja mungkin itu lebih ininya. Cuman ini secara generalisnya bisa pakai dataset ini atau dataset ImageNet ini. Terus ada terakhir ada organization dan diversity. Diversity. Di sini ada labelnya. Oh, dia juga ngasih bounding box-nya. Jadi bisa classification di mana mobil-mobilnya tempatnya di mana dan juga location. Terus diversity, what variety of images with different lighting, angles, backgrounds. Jadi kalau ada gambar kucing walaupun dia di kolam, kalau dia di uh, gurun, dia bisa tetap ngeliat ya. Karena udah ada datasetnya. Mungkin itu aja ya. Untuk sesi praktikal kali ini. Oh ya, dan nanti juga untuk penugasan bakal akan dikasih tahu secepatnya. Seperti biasa akan ada tes-tesnya, tapi itu nanti akan kami eh, berikan juga, akan kami kabari. Jika tidak ada pertanyaan, eh, akan dicukupkan sampai saat ini. Terima kasih semuanya.